musyrik. Kemudian Rasul mengatakan, qad ajarna man ajarti. Aku telah memberikan jaminan keamanan kepada orang yang kamu berikan jaminan keamanan. Di sini jaminan perempuan diakui. Itu pertama. Jadi kalau sudah ada jaminan tidak boleh Makanya termasuk dosa besar kalau orang yang melanggar jaminan ini. Umpamanya di negara Islam orang muslim sudah memberikan jaminan kepada orang kafir yang masuk. Terus orang kafir ini malah dibunuh oleh orang muslim yang lain. Maka yang membunuh ini dosa besar. Dosa besar. Makanya Rasul mengatakan man qatala mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang mendapatkan jaminan, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Itu pertama. Orang kafir asli harbi yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan individu muslim, maka tidak boleh diganggu sampai menunaikan hajatnya selama tidak melakukan pengerusakan. Dan juga jaminan keamanannya hanya diberikan kepada individu, bukan kepada kelompok orang kafir. Apalagi kalau kepada pasukan orang kafir. Makanya orang-orang Amerika ketika masuk Saudi, lagian juga Saudi ini bukan negara Islam. Ini orang-orang yang maksudnya ulama-ulama dan para pengikutnya menganggap pasukan Amerika ini adalah pasukan yang mendapatkan jaminan keamanan daripada pemerintah Saudi. Siapa yang memberikan jaminan keamanan? Amerika atau Saudi? Amerika atau Saudi? Amerika. Kan bukan Saudi. Dari mana? Saudi itu negara yang paling besar anggaran militernya dibandingkan dengan 15 negara terbesar anggaran militernya. Jadi kalau 15 negara, Amerika, Rusia dan yang lainnya digabungkan anggaran militer setahunnya, dibandingkan dengan anggaran militer Saudi, Saudi lebih tinggi. Tapi Saudi adalah negara paling lemah kekuatan militernya. Paling lemah. Tapi peralatannya paling canggih. Tapi Saudi ini seperti jam terbuat dari emas. Jadi tidak ada mesin penggeraknya. Dalam arti punya alat, tidak punya orang. Makanya semua alat-alat itu dibeli dari Amerika dengan harga yang mahal, yang mengoperasikannya dibayarlah orang-orang Amerika. Maka yang mengerjakannya orang Amerika. Akhirnya digunakan oleh Amerika untuk kepentingan Yahudi di Jazirah Arab untuk mengawasi kegiatan negara-negara Teluk. Jadi Saudi itu yang bayar, yang beli, yang nyewa, hasilnya bukan mereka, buat Yahudi. Seperti itu. Pernah kan baca buku tentang membongkar kekafiran negara Saudi? Nah, nanti baca di sana. Ada buku para ulama dakwah tauhid ngarang kitab namanya Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulah As-Saudiyah, membongkar kekafiran negara Saudi. Kalau paham itu nggak akan aneh kalau ketika menghadapi orang-orang yang mengaku salafi di negeri ini, karena itu induknya seperti itu. Kalau negara itu dibongkar, ulamanya juga terbongkar, pengekornya juga terbongkar. Makanya kalau nggak dibongkar negaranya nggak akan susah. Seperti itu. Nanti di sana maksudnya ada. Apa tadi sampai mana?
Oh, pesawatnya ingatnya. Iya, ini ketika Amerika datang kan ke Saudi, para ulama-ulama ketika para ikhwan mujahidin menyerang markas Amerika di Khobar, meledakannya, muncul fatwa-fatwa ulama-ulama yang mengatakan apa? Mereka itu para perusak yang membunuh orang-orang yang terjaga darahnya gitu. Terus pakai hadis apa? Ini man qatala muahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang mendapatkan jaminan, maka tidak akan mencium bau surga. Ketika ikhwan mujahidin menyerang markas Amerika di Falka di Kuwait, muncul juga fatwa ulama seperti itu yang mengatakan bahwa mereka itu para perusak, membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Jadi karena menurut mereka pemerintah Kuwait yang memberikan jaminan keamanan buat pasukan Amerika. Padahal Amerika datang untuk memberikan jaminan keamanan buat Kuwait. Kan lagian juga itu kan, andai kata iya memberikan jaminan keamanan, itu tidak sah juga. Pertama apa? Itu pasukan bukan individu. Pasukan bukan individu. Juga tidak sah karena itu jaminan para taugut. Sedangkan para ikhwan mujahidin itu tidak terikat dengan perjanjian para taugut. Karena para ikhwan mujahidin juga diperangi oleh taugut. Makanya tidak terikat. Makanya munculnya banyak pemahaman yang membingungkan umat itu sebenarnya karena muncul dari salah ini. Ketika salah menilai suatu negara, apa yang terjadi berikutnya itu penilaian akan bercabang darinya. Makanya harus apa? Harus melihatnya jangan ke cabangnya, harus ke intinya. Coba kalau antum percaya enggak, orang kan sekarang bangga dengan Imam Masjidil Haram ya, Sudes ya. Setelah kejadian pembantaian Masjid Lal Pakistan, tahu kan? Sudes datang ke Pakistan, salat berjamaah dengan perpes musyarat dengan ansor togut-togutnya, ansornya. Selesai sholat, berdoa berjamaah. Isi doanya Pak, meminta kepada Allah agar memberikan taufik dan bimbingan bagi perpes musyarat dan para aparatnya. Itu doa untuk keberhasilan togut. Pernah gak dengar bahwa di atas Masjidil Haram, di atas mimbar Al-Haram Asy-Syarif pernah dilantunkan doa jazallahu amrika anna khairan. Semoga Allah setelah Irak dahulu ketika invasi ke Kuwait, dan waktu itu kan Irak menyerang apa? Kuwait, dan juga menghantamkan rudalnya ke Zohran dan Riyadh kan. Setelah hengkang dari Kuwait, doa itu muncul dari Ghurabul Haramain. Para ulama menyebutnya Ghurab Al-Haram, gagak di atas mimbar Al-Haram. Yang doa semoga Allah membalas Amerika dengan kebaikan atas jasanya bagi kaum muslimin. Kenapa hal-hal itu muncul semua? Tadi ingat, itu kan cabang, intinya ternyata pemerintahan yang dianggap oleh banyak kaum muslimin sebagai negara Islam. Padahal itu negara apa? Negara kafir, berdirinya juga di atas pembantaian Ikhwan Tauhid. Itu di awal berdirinya bapaknya Fahad Abdul Aziz Abdurrahman Al-Faisal
itu boneka Inggris. Dia belajar politik dari Al-Sabah, Kuwait. Itu sejarah. Ya, seperti itu. Jadi nggak akan, kalau tahu apa yang sebenarnya nggak akan bingung kenapa kok ini terjadi di sana. Apa ulama di sana memang nggak tahu realita atau gimana? Itu intinya. Karena politik yang dipakai oleh pemerintah Taghut Saudi adalah politik talbis dan tadlis. Politik yang mengkaburkan dan penipuan. Jadi memanfaatkan para ulama atau tokoh-tokoh agama yang lugu, yang tidak paham akan realita yang ada, dimanfaatkan oleh mereka. Jadi kalau cerita itu jadi enggak, ya anggap aja untuk menghilangkan ngantuk. Karena kalau habis makan siang kan ngantuk. Tapi nanti kalau kedengaran pemerintah Saudi nanti didatangi nanti. Atau nanti kalau saya pergi ke Saudi nggak pulang lagi. Kalau di Saudi gini langsung diambil. Ngomong gini langsung diambil. Seperti itu. Jangankan ngomong gini, ngomong demokrasi syirik, negara yang menerapkan demokrasi kafir, itu langsung tangkap. Tadi saya kemarin ngasih contoh, berdoa melaknat Amerika langsung dipenjara. Mungkin antum nggak percaya, mungkin antum tanya-tanya itu. Mungkin untuk ya pengetahuan juga supaya hilang ngantuknya juga. Saya cerita dulu. Nggak apa-apa? Tentang sejarah Saudi sekarang beda dengan Saudi dahulu. Saudi itu berdiri dengan 3 fase. Fase pertama ketika Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau ulama tauhid, mujaddid al-Islam, menyebarkan dakwah tauhid dan bersanding dengan Muhammad ibn Saud, amir di kota Dir'iyah. Dari situ terjadi pembayatan untuk menegakkan tauhid. Akhirnya tauhid menyebar sampai berapa puluh tahun. Kemudian ini kan di atas tauhid fase pertama. Muhammad ibn Saud meninggal dunia digantikan oleh putranya Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud. Meninggal dunia diganti oleh Saud ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud. Meninggal dunia digantikan oleh Abdullah ibn Saud ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud. Setelah itu datang pasukan Turki Utsmani yang tidak suka dengan dakwah tauhid, menghancurkan negara tauhid. Jangan kira Turki Utsmani itu mungkin sebelum lanjutkan, orang sekarang menganggap khilafah Islamiyah lenyap tahun 1924 ya. Itu yang sebenarnya Turki Utsmani itu sudah menjadi negara kafir 83 tahun sebelum tahun 1924. Karena sejak itu sudah pakai undang-undang Eropa. Makanya para ulama dakwah tauhid punya kitab tentang pengkafiran Turki Utsmani. Nah, ini ketika kisah ini juga yang menyerang dakwah tauhid itu adalah Turki Utsmani. Dan perlu diketahui ketika dakwah tauhid mampu menaklukkan kota Madinah yang dikuasai oleh orang kuburiyun, dibuka kamar Rasulullah SAW. Di sana banyak lembaran-lembaran kertas, lembaran tulisan permohonan orang minta kepada Rasul. Di antara ada yang diambil dari Sultan Salim, penguasa Turki. Isinya apa? Memohon kepada Rasulullah untuk memenangkan kaum muslimin terhadap orang-orang Nasrani. Lihat, minta kepada syirik bukan? Syirik. Dari siapa? Sultan. Kemudian
setelah pasukan Turki Utsmani datang menghancurkan hukum kan, para ulama ditawan dibawa ke Mesir karena yang waktu yang menyerang pasukan dari Mesir. Kemudian setelah puluhan tahun kemudian bangkit lagi daulah tauhid ini, dibantu juga oleh para ulama dakwah tauhid. Yang kedua juga dikirim pasukan lagi oleh Turki Utsmani, hancur lagi. Para ulama dakwah tauhid menulis kitab tentang kekafiran orang-orang yang mengaku muslim yang ada di Jazirah Arab yang membantu pasukan Turki Utsmani untuk menghancurkan dakwah tauhid. Lihat, orang-orang yang ngaku muslim, Turki Utsmani ngaku muslim tidak? Ini masyarakat Jazirah Arab yang ngaku muslim membantu pasukan Turki Utsmani yang ngaku muslim yang untuk menyerang dakwah tauhid. Para ulama dakwah tauhid mengarang kitab tentang kekafiran Turki Utsmani dan tentang orang-orang yang membantu pasukan Turki Utsmani. Ada kitab namanya Sabilun Najah wal Fikak min Muwalatil Murtaddin wal Atraq. Jalan keselamatan dari loyalitas kepada orang-orang musyrik dan orang-orang Turki. Dikafirkan disebut daulah kufriyah, orang-orang yang membantunya kafir. Juga Syekh Hamad tadi kitab Hamad Ibnu Atiq, Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab, cucunya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab juga nulis kitab tentang hal serupa namanya Hukum Loyalitas, Hukmu Muwalati Ahli Isyraq. Beliau ini meninggal dunianya diarak oleh pasukan Turki Utsmani yang datang dari Mesir, dibawa ke pekuburan, setelah di kuburan diberondong pakai senjata. Itu pasukan apa? Turki Utsmani. Hancur lagi. Nah, 100 tahun yang lalu, mungkin 110 tahun yang lalu lebih, sisa-sisa keturunan Ibnu Saud. Tadi Ibnu Saud kan di awal lurus, ini mulai menyimpang. Abdul Aziz ini pergi di Kuwait, dia belajar politik di Al-Sabah. Inggris saat itu sudah menguasai Teluk. Kuwait di bawah Inggris. Nah, ingin menguasai Jazirah Arab. Tapi Jazirah Arab ini memiliki kefanatikan terhadap dakwah tauhid ini. Dengan dakwah tauhid ini susah memasuki Jazirah Arab. Akhirnya bekerja sama dengan Abdul Aziz, masih turunan Al Saud, tapi yang sudah menyimpang, sudah murtad, bekerja sama dengan dia untuk masuk ke Jazirah Arab. Kemudian di Jazirah Arab ada kelompok namanya Ikhwan Manto Allah, saudara Ikhwan Manto Allah, nama kelompok orang-orang yang bertauhid. Akhirnya Abdul Aziz ini dengan mengatasnamakan ingin mengembalikan negara tauhid, kan mengajak mereka untuk berjuang menaklukkan kota-kota yang ada. Ikhwan melihat ini turunan Al-Saud, zahirnya juga menampakkan kebaikan. Akhirnya kerjasama. Akhirnya kota-kota ditaklukkan dengan jihad. Kemudian setelah kota Riyadh takluk, berarti sudah selesai. Nah, Ikhwan Tauhid ingin melanjutkan jihad menaklukkan Kuwait yang dinilai oleh para ikhwan sesuai dengan tauhid, pemahaman tauhid. Kuwait dan Irak itu adalah biladul musyrikin, negeri kaum musyrikin. Nah, tadi kan Abdul Aziz dari Kuwait, dia belajar dari Kuwait. Inggris pemilik Kuwait, dia tidak memperkenankan ikhwan.
Akhirnya ikhwan tetap bersikukuh. Abdul Aziz ini memakai siasat bahwa negara sekitar itu sudah bayar jizyah. Sudah bayar jizyah. Padahal bukan jizyah, gaji dari Inggris. Gaji dari Inggris. Nah, ulama-ulama yang tidak mengetahui masalah sebenarnya menganggap Abdul Aziz kan amir, imam kan, wajib ditaati. Kalau imam mengatakan damai sesaat dengan orang kafir kan wajib ditaati. Nah, sebagian ikhwan melihat gelagat yang buruk, ada niat yang tidak baik. Sebagian ikhwan yang lain melihat zahirnya ini pemimpin muslim. Ya, akhirnya terjadi pertikaian sesama ikhwan tauhid. Yang satu menganggap ini kelompok yang tidak taat disebut bugot. Yang satu menganggap yang lain jadi pecah, jadi dua. Akhirnya terjadi peperangan sesama ikhwan yang memang sengaja dibuat oleh politik karena sudah berhasil, tinggal memusnahkan orang-orang ini. Karena orang-orang ini orang tauhid itu bahaya. Tapi dengan cara dipecah belah. Terjadi peperangan. Ketika peperangan antara ikhwan tauhid, Inggris mengirimkan pesawat tempurnya membombardir ikhwan sampai mati semuanya. Setelah itu baru seorang duta Inggris, mungkin dalam buku-buku disebutkan namanya, saya lupa, membuka jubahnya. Kan biasa pakai pakaian jubah Saudi, setelah ikhwan meninggal dunia pakai pakaian Inggris lagi. Sebelumnya Sultan Bajad, panglima mujahidin muwahhidin di Jazirah saat itu yang menjadi penentang Abdul Aziz, mengatakan kepada utusan Abdul Aziz, kalau seandainya saya mati, bilang ke Abdul Aziz, kalau seandainya saya mati, kalian akan berdesakan di pasar Riyadh dengan orang-orang Nasrani. Ternyata realita kan memang benar. Karena Sultan Bajad sudah mengetahui gelagat yang tidak baik. Itu sebenarnya sejarah berdirinya apa? Saudi yang sekarang ini. Abdul Aziz itu adalah boneka Inggris yang mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika di atas kapal induk Shepard kan presiden siapa namanya? Iya, nah itu. Makanya tidak aneh juga kenapa Raja Fahad ketika ke Inggris diapit oleh Ibu Ratu dan putrinya, kemudian pakai salib. Kenapa? Karena itu adalah ibunya, maksudnya ibu yang mengayomi negaranya. Makanya tidak aneh ketika setelah Inggris lemah kan dilimpahkan kepada Amerika. Makanya kebijakan Riyadh itu adanya di Washington. Makanya tidak aneh kalau untuk mengkaburkan pemahaman tauhid, buku-buku yang berkaitan dengan tauhid yang jelas mulai dijauhkan dari para pemuda. Yang disebarkan adalah buku-buku yang mengandung banyak kesamaran dan sengaja mereka mendatangkan para siswa dari luar untuk belajar ke Madinah atau ke Riyadh, pulang ke negerinya dengan membawa pemahaman kewajiban taat kepada ulil khamri. Itu hampir semua kan? Nah, itu tujuannya untuk memperpanjang tangan-tangan gurita di belahan dunia. Dari itu kenapa lulusan dari sana banyaknya malah menyimpang. Itu sebenarnya kronologis sejarah, mungkin itu cuma sebagian. Jadi jangan aneh kalau banyak sekarang tuh orang LC kalau enggak masuk dari PKS, itu mengajak loyal kepada togut. Kalau tidak kayak Hidayat Nur Wahid, iya kayak siapa?
Pokoknya kayak orang yang mengatakan, bukan kayak, emang orang yang mengatakan ini adalah imam kaum muslimin yang wajib ditaati. Jadi seperti itu. Jadi jangan aneh. Mungkin kalau diceritakan jadi ya minimal ada gambaran lah. Mungkin kalau detailnya antum baca-baca aja gitu. Tapi upayakan dapat buku itu. Walaupun di sana sebagiannya ada. Tadi kan jauh bahas lagi apa? Dari jiwar, aman al-jiwar, jaminan keamanan karena apa? Keterjagaan darah karena jaminan keamanan. Kedua, ya, orang kafir terjaga darahnya dengan berstatus dia sebagai orang kafir zimmi, yaitu orang kafir asli Yahudi Nasrani. Sepakat ulama tentang Yahudi Nasrani. Kalau orang musyrik yang lainnya diperselisihkan. Yang mau hidup di bawah naungan negara Islam, berlaku atas mereka hukum Islam, dan yang memberikan jaminan zimmah ini hanya imam kaum muslimin atau wakilnya, seperti para panglima perang. Makanya kalau Rasul mewasiatkan kepada para panglima perangnya, kalau mau melakukan penyerangan apa? Ajak lu kepada Islam. Kalau tidak mau menerima, kalau menerima ya syukur, kalau tidak ajak mereka bayar jizyah. Bayar jizyah. Ini jadi kafir zimmi. Kalau sudah menjadi kafir zimmi, haram darahnya dan hartanya selama-lamanya selama tidak melakukan pelanggaran atau pengkhianatan. Ketika dibunuh ada diatnya. Membunuh orang kafir zimmi itu ada diatnya. Separuh diat orang muslim. Kalau orang muslim 100 ekor unta, kalau orang kafir zimmi hanya 50 ekor. Kalau diat orang muslim umpamanya telinganya 50 ekor, kalau orang kafir zimmi cuma 25 ekor. Itu diatnya. Jadi ada konsekuensi gitu. Kemudian yang selanjutnya, orang kafir menjadi terjaga darah dan hartanya dengan keberadaan dia berstatus sebagai kurir, utusan pembawa surat atau pembawa pesan dari pimpinan kafir masuk ke negeri Islam. Jadi orang kafir kalau mengirim utusan ke negeri Islam, itu dengan sendirinya dia berstatus sebagai utusan, itu tidak boleh diganggu walaupun tidak ada jaminan khusus. Tapi dengan sendirinya keberadaan dia sebagai utusan itu dijaga. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis dari Imam Abu Dawud dan Nasai, disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasul mengatakan, "Ana la akhisu bil ahdi wa la ahbisur rusul." Saya tidak melanggar perjanjian dan tidak menahan para utusan. Di dalam hadis yang lain, Rasul ketika datang utusan Musailamah Al-Kazzab, utusan orang murtad. Orang murtad padahal apa? Halal kan darah dan hartanya, dan tidak sah menjadi kafir zimmi, dan tidak bisa menjadi kafir musta'man. Musta'man tadi yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan. Tapi kalau sebagai utusan itu tidak boleh diganggu. Ketika datang utusan Musailamah Al-Kazzab, Rasul mengatakan kepada utusan itu, "Laula annaka rasul laqataltuka." Seandainya kamu bukan utusan, tentu saya bunuh kamu. Karena kamu berstatus sebagai utusan, saya tidak ganggu kamu. Jadi utusan ini hukum yang sudah ada zaman jahiliyah. Orang jahiliyah pun tidak pernah mengganggu utusan musuh. Islam mengakui hukum ini. Kemudian yang keberapa? Yang keempat adalah bila kelompok Islam atau negara Islam mengikat perjanjian sementara, gencatan senjata
Sementara dengan kalau